Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Daud dengan NIM 13142101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pembangunan dalam bidang pendidikan. Yang dimulai dengan pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha atau administrasi oleh negara dan pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dan menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi pembangunan bangsa Indonesia dan pembangunan sosial. Yang kedua yaitu peran administrasi pembangunan dalam dunia pendidikan. Administrasi pembangunan dalam dunia pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan di suatu negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun peran administrasi dalam dunia pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, pengawasan, kepegawaian, anggaran, penilaian, dan pembiayaan. Dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi yang lebih memperhatikan administrasi pendidikan, maka diharapkan tujuan pendidikan atau target program pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Next yaitu unsur-unsur administrasi pendidikan. Unsur-unsur administrasi pendidikan yaitu tujuan yang akan dicapai, adanya proses kegiatan bersama, adanya pemanfaatan sumber daya, dan yang terakhir adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Selanjutnya itu administrasi usaha mencakup sekolah. Terbagi menjadi dua, yaitu administrasi kurikulum dan administrasi pegawai. Administrasi kurikulum yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terdapat situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien. Administrasi pegawai yaitu segala kegiatan dalam organisasi yang berkaitan dengan manajemen. Kegiatannya dilakukan dengan mengelola dan menggunakan pegawai untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi perlengkapan. Administrasi perlengkapan yaitu administrasi yang berkenaan dengan pengaturan sarana yang ada di sekolah agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Administrasi keuangan yaitu suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Administrasi kemuritan. Administrasi kemuritan yaitu alat untuk meningkatkan pelayanan ke sekolah kepada siswa secara maksimal. Selanjutnya itu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua pekerjaan yang ada di dalamnya dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya, selektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pendidikan. Next yaitu peranan administrasi pembangunan di bidang pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adanya perubahan dalam tujuan pendidikan mengubah pola skop atau luasnya tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan oleh pemerintah pendidikan. Tugas kewajiban administrasi pendidikan di sekolah di samping itu mengatur jalannya sekolah juga harus dapat bekerja sama dengan berhubungan erat dengan sistem yang ada di masyarakat. Ia berkewajiban membangkitkan semangat staf-staf guru dan pegawai sekolah untuk bekerja lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.